Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Bersama saya Tuan Guru Fikri Juliansyah bin Muslim. Beliau baru saja diangkat oleh Pengarsa Abah Aos sebagai wakil talqin atau corong Abah ke 326. Selamat siang. Selamat siang. Tuan Guru Fikri Juliansyah. Mohon kasihlah sedikit perjalanan Tuan Guru sampai menjadi wakil talqin Pengarsa Abah Aos. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang tiada dua, Allah Al-Ahad, Allah yang tak dapat kita serupakan dan tak boleh kita umpamakan dengan apapun. Allah laitha kamislihi syai'un. Allah dengan kemurahannya yang telah mengantarkan kami untuk memegang amanah yang luar biasa besarnya, yaitu sebagai wakil talqin ke-326 dari Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah melalui pengesahan dari Pengarsa Abah Aos. Dan senantiasa kita mengucapkan ataupun menyampaikan salam kita, salawat kita kepada junjungan alam, kepada khataman nabiyyin, rahmatan lil alamin, kepada sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Kanda Kemas Yusri Ya. yang sudah menjemput kami untuk berbagi pada hari ini dengan para sahabat pemirsa. Adapun Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini merupakan salah satu tarekat muktabaroh di dunia. Ada banyak tarekah muktabaroh, artinya yang diakui di seluruh dunia. Qadiriyah, Naqsabandiyah, Setariyah, Rifa'iyah, Idrisiyah, Abdul Jabbar, Tijaniyah, Samaniyah, Saziliyah, Khalwatiyah, dan seterusnya. Ya. Namun kenapa kita pada hari ini ditabalkan, disyahkan oleh Abah Pengarsa untuk menjadi wakil di dalam menyampaikan apa yang ada dalam amalia-amalia daripada Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini bukan tarekat yang baru baik bagi kami pribadi, karena kami sendiri sebelum disahkan menjadi watalkin sebenarnya sudah berada di tarekat Qadiriyah tersendiri, kemudian di Tarekat Naqsabandiyah juga tersendiri. Nah, adapun riwayat sebelum kita mengambil ijazah ataupun talqin daripada TQN Suryalaya Sirna Rasa, sebelumnya kita sudah memang mendalami daripada tarekat ini, baik itu Qadiriyah yang tersambung kepada Tuan Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maupun juga dengan Naqsabandiyah yang tersambung sanad kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, dari perjalanan selama lebih kurang dari sejak tahun 2003 aktif di dunia thariqah. 2003 maknanya kalau sekarang 2022. 23. Iya. Ini sudah lebih dari berapa tahun ini? 2000? 2003. 2000 berapa awal? 2003. Sekarang sudah 2022. Ya kan? 29 Iya. tahun. Kurang lebih hampir 30 tahun. 20 tahun, 23 Ya. ya. Ya, kurang lebih 30 tahun. ya, kita mendalami dunia tauhid tasyawuf dengan basic-basic di thariqah sebelumnya, dan juga dengan basic sebagai salah satu penyampai di ilmu hakikat ataupun pengajar pada ilmu hakikat. Maka satu hal yang istimewa ketika kita diamanatkan oleh Pengarsa Abah Aos untuk berperan, untuk menjadi corong di dalam menyampaikan amalia dan juga untuk memberikan talqin kepada siapapun.
khususnya di kita di penghujung akhir zaman ini. Jadi sesuatu yang bukan yang baru. Tarekat Qadiriyah Naqsabandi ini bukan tarekat yang baru. Tak perlu kita ragukan. Makanya kami ketika dipercaya dengan segala rasa syukur yang teramat dahsyat pada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Karena kalau bukan ini amanah, kalau bukan ini catatan di alam azali, kalau bukan karena ketetapan Allah, tak mungkinlah kita yang al-fakir, kita yang hanya pendakwah jalanan bisa diamanahkan untuk menjadi wakil talqin di tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Sirna Rasa melalui Abah Aos. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kami ini berawal daripada kegiatan di Aceh. Jadi kegiatan di Aceh bersama Abah Aos dan para ikhwan, ahwat, jamaah, watalkin daripada tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Sirna Rasa yang ada kegiatan di Banda Aceh. Nah, berawal dari sana kemudian kita berjumpa dengan Abah Aos. Selanjutnya di dalam kegiatan kami di Bandung, beberapa hari yang lalu ada kegiatan pertemuan Raja Sultan Senusantara. Kebetulan Al-Fakir sebagai ketua himpunan Zuriat Raja Sultan Senusantara. Maaf Tuan Guru, maksudnya Abah ketika ke Aceh dalam rangka acara manakifan ya? Ya, manakipan sekaligus juga apa namanya ziarah. Ziarah ya, pada bulan 1 ya, Bapak? Ya, beberapa hari yang lalu. Jadi ketemu dengan Tuan Guru, di sana perkenal pertama. Ya, pertama kali secara fisik, secara jasad berjumpa dengan Abah Aos. Perkenalan pertama itu? Perkenalan pertama, dan kebetulan bersama dengan kita pada saat itu adalah dengan TGB, Tuan Guru Bajang, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Nah, yang kemudian beliau lebih dulu disahkan sebagai watalkin. Diangkat oleh Abah. Ya, oleh Abah Pangersa. Nah, ketika perjalanan kami berada di Bandung, kita dihubungi oleh salah seorang watalkin yang juga berasal daripada Aceh, yaitu Tengku Rizal. Maduansa. Ya, Tengku Rizal, beliau menjemput, mengundang, mengajak berdasarkan apa namanya rabithah beliau, bahwa ya dari kegiatan di Bandung kita harus bertemu dengan Abah. Sobah. Kita ketemu dengan Abah. Jadi bersilaturahmi dengan Abah, dan tidak menyangka dengan nawaitu kita memang menyambung tali silaturahim, tali ruhani. Ternyata pada saat berjumpa dengan Abah, kita bukan sekedar silaturahim. Abah sudah mempersiapkan, kata Abah. Bahkan jauh sebelum Abah Aos, Sohibul Wafat Ta'jul Arifin, Abah Anom Suryalaya, ini sudah mempersiapkan nama untuk madrasah Raudhah, ya, Al-Fikriyah, yang sudah disiapkan oleh Abah Anom melalui Al-Fikri. Jadi langsung nama Tuan Guru gitu ya? Iya, memang sudah ditunggu menurut apa yang disampaikan oleh Pangersa Abah Aos, bahwa nama ini sudah ada dari masa Abah Anom, dari Abah Anom, dan memang orangnya sudah lama ditunggu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tuan Guru kan ke Bandung. Ya, tidak ada rencana tadinya atau diundang pengesah Abah ke Sinarasa, ataupun ada niat untuk ke Sinarasa, atau bagaimana Tuan Guru pada waktu di Bandung itu? Kalau niat di Bandung, sebelum dihubungi memang karena keadaan waktu yang singkat, karena kita harus menyediakan waktu yang khusus. Memang diniatkan untuk tetap bersilaturahim dengan guru kita, dengan mursyid kita. Memang harus menyediakan waktu, dan waktu itu belum tahu. Nah, tapi karena sudah diberikan jadwal secara hakikat, sebetulnya kita sudah dijemput ataupun diundang oleh Abah Pangersa, baik Abah Aos maupun salasila kita, keilmuan kita, maka ini sudah ditentukan waktu perjumpaan, dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh berniat, tetapi Allah yang mengatur semuanya. Walaupun belum ada niat di Bandung untuk langsung ke Sirna Rasa, tetapi ternyata sudah ada jadwal
melalui wasilah Wasilah dari, dikabarkan oleh Tengku Rizal. Tengku Rizal, Masya Allah. salah satu watalkin kita untuk berjumpa dengan Abah. Ya. Setelah sampai di Sinarasa, mungkin Tuan Tengku Fikri melihat suasana Sinarasa, gimana komposisi pondok pesantren Sinarasa yang Tuan Fikri baru pertama kali datang. Baik, Kanda Kemas Yusri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi para praktisi spiritual, para ikhwan, para akhwat, para jamaah, kita yang sudah bertorikoh. Tentunya ketika kita berada di suatu tempat, ada sebuah kepekaan rasa, ada sebuah rasa yang dapat kita masing-masing rasakan. Nuansa-nuansa spiritual yang dapat kita koneksikan pada saat kita berada di suatu tempat atau suatu lokasi. Nah, termasuk di Sirna Rasa. Pertama kali kita datang sudah ada aura. Nah, jadi ada aura positif, energi-energi positif, energi-energi karena zikir, ya kan? Karena manakipan, karena zikir, karena memang pusat sentral kita di Tarekat Qadir Naqsabandiyah. Makanya tentu saja kami merasakan sebuah energi yang luar biasa. Energi yang maha dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala yang berada di pesantren Sirna Rasa. Karena dalam kajian ilmu hakikat, Sirna Rasa itu maknanya adalah menghilangkan semua rasa kita. Yang ada hanyalah rasa cinta kita kepada Sang Pemberi rasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sirna Rasa dalam kajian ilmu hakikat adalah menghilangkan semua rasa kita pada dunia, pada hubur dunia, tapi kita menimbulkan rasa cinta pada hubur akhirat, pada kecintaan akhirat. Inilah yang dimaksud dengan Sirna Rasa, menghilangkan semua rasa, baik itu rasa cinta kita, rasa ketergantungan kita kepada segala sesuatu selain Allah. Sebab yang ada, yang harus tergantung kita hanya kepada Allah dengan kalimat La ilaha illallah. Nah, itulah makna Sirna Rasa dalam kajian ilmu hakikat. Mensirnakan, memfanakan rasa-rasa selain rasa kepadanya. Menghilangkan, menafikan semua rasa ketergantungan kecuali bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam kalimat La ilaha illallah. Ya, itu Sirna Rasa. Tuan Guru Fikri, setelah nyampe di Sinarasa, apakah langsung ketemu pengersa Abah atau ada sesuatu yang harus dipersiapkan dulu? Sampai di Sirna Rasa, alhamdulillah, satu hal yang menurut kami satu yang maujud. Karena begini, sebelum kita berada di Sirna Rasa maupun berjumpa dengan Abah, beberapa hari sebelumnya kita sudah dimimpikan. Dimimpikan dan ada satu panggilan di dalam mimpi yang dimana mimpi itu kita sadar. Apa panggilannya? Itu panggilan mimpi ke makam. Ya, di dalam mimpi kita sadar dan mendengar apa yang disampaikan. Dan sampai kita tersadar dalam mimpi, kita masih ingat apa yang dilapaskan dalam mimpi. Yaitu ada satu panggilan dari Tuan Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi beliau memanggil berziarah, dan ternyata pada malam itu saya tidak tahu bahwa ternyata di Sirna Rasa ada satu bilik, satu kamar di masjid yang di dalamnya itu ada kiswah dari makam Sultan Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Dan itulah sambutan awal, sambutan yang memang maujud menurut kami antara mimpi dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seolah-olah rasa ini kita sudah sampai ke makam Sultan Aulia, Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani di Baghdad, Irak. Dengan kita berada di dalam kiswahnya. Maaf Tuanku Guru, kiswah itu kan tidak sembarang orang yang bisa masuk. Kalau saya boleh tahu, siapa yang mengantar Tuan Guru ke kiswah di dalam masjid pengersa Abah itu? Jadi pas kebetulan sampai ke sana memang ada beberapa jemaah ataupun ikhwan yang sudah lebih dulu berada di dalam kiswah. Nah, sehingga artinya bilik itu terbuka kuncinya. Nah, jadi memang
Nah, itu secara ikhtiar fisik, wasilah. Namun secara hakikat memang pintu sudah dibuka. Jadi sebuah simbol bahwa bilik ataupun ruangan khusus itu sudah memang terbuka. Ya. Kita memang dalam jemputan, dalam undangan khusus oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan sahabat mirsa, memang kami mahabbah. Kami ini dari dulu mahabbah kepada Sultan Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk mahabbah juga kepada Sahibul Wafat Tajul Arifin Abah Anom. Baru kemudian diperjumpakan dengan penerusnya, dengan Abah Aos. Masya Allah. Sampai ke Sinarasa, kalau saya dengar itu sore atau malam. Lalu bisa kejumpa sama Abah, kapan itu? Sampai di Sirnarasa itu malam. Malam ya. Ya, malam. Kemudian berjumpa Abah di subuhnya, sebelum sholat subuh. Oh. Di Selasa pagi, Iya. 20 Selasa pagi, tanggal berapa kemarin? 7. Tanggal 7. 7 Februari Saya 2000. lihat postingan Tuan Guru diangkat oleh Pengsa Abah tanggal 7 jam 05.27. Ya, Berarti setelah sholat subuh ya? setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Watalkinnya itu setelah sholat subuh. Sholat subuh, Masya Ya. Allah. Tapi untuk perjumpaan sebelum sholat subuh. Oh, Masya Allah. Ya. Iya. Jadi pas diangkatnya setelah Ba'da, mengasih ba'da sholat subuh. pencerahan sholat subuh yang biasa selalu ada sabda-sabda pas saat itu ya. Iya, Tuanku. Jadi perjumpaan sama Abah sebelum sholat subuh. sebelum sholat subuh. Masya Allah. Baik, para pemirsa sekalian, itulah perjalanan sampai di mana dan Tuan Guru Fikri menjadi wakil talqin. Kita dengarkan selanjutnya apa langkah-langkah yang ditempuh setelah menjadi wakil talqin Pengasa Abah 326 ini. Baik, Kanda Kemas Yusri dan juga para sahabat subscriber, para ikhwan dan akhwat. Menjadi wakil talqin ini bukan sebuah hal yang pertama, bukan hal yang mudah. Kedua, bukan juga hal yang perlu kita bangga-banggakan. Tetapi ini sebuah tanggung jawab. Bahkan ini menjadi ujian bagi kita. Ya. Menjadi wakil talqin artinya kita harus menjadi wakil di dalam mentransformasikan nilai-nilai, ya, nilai-nilai amaliyah yang ada dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Bahkan kita harus berusaha mencontoh perilaku yang dijalankan oleh Abah itu sendiri, karena kita menjadi wakil. Menjadi wakil talqin bukan hanya wakil untuk menyampaikan talqin kepada orang, tetapi bagaimana perilaku sehari-hari kita juga mencontoh Abah. Dari amalia-amalianya, dari perilakunya, dari perkataan kita harus mulai mencontoh. Karena ulama, guru kita, ya, mursyid kita, ulama adalah pewaris Nabi. Innal ulama warithatul anbiya. Insya Allah guru kita, mursyid kita, Syekh Muhammad Abdul Khaus Saifullah Maslul atau Abah Aus ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia dan tetap untuk membimbing kita semua, ya, apalagi kita sudah di penghujung akhir zaman ini. Karena itulah langkah-langkah kami sebagai watalkin, khususnya karena kami domisili di Aceh, ya. maka di Banda Aceh ini ada pengurus. Ada pengurus. Nah, kita akan khidmat juga kepada Pengurus pengurus Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah 38 untuk di Provinsi Aceh, DPW Aceh. Itu insya Allah kita dengan Yang Mulia Kiai Haji Tengku Azhar, ya, insya Allah kita akan saling mensupport. Kita akan membantu jamaah kita, ikhwan-ikhwan kita juga kita ajak manakiban bersama. Nah, kita akan dukung DPW Aceh, ya, DPW Aceh. Jadi DPW Aceh untuk TKN 38 Sirnarasa. Mudah-mudahan Abang Dayang Mulia Kiai Haji Tengku Azhar sebagai asli daripada Aceh. Beliau juga zuriat daripada Sunan Gresik Syekh Maulana Malik Ibrahim dari Aceh. Dan kita berharap beliau akan membesarkan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah
khususnya di Aceh Darussalam, dan kami sebagai salah seorang wakil talqin insya Allah siap mensupport, dan kita akan terus bersama-sama berkolaborasi ya. Tetap kita sama-sama mendukung insya Allah untuk sama-sama membesarkan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah di Aceh Darussalam, dan insya Allah juga sampai ke dunia. Barakallah. Baik para pemirsa channel Kemas Yusri, mudah-mudahan kita doain Tuan Guru Fikri Juliansyah bin Muslim setelah diangkat oleh pengusaha Abah sebagai wakil talqin corong untuk mentalkin para ikhwan ahwat khususnya di Banda Aceh. Kita doain semoga beliau bisa berkolaborasi dengan wakil talqin itu, kalau nggak salah pengurusnya ketua itu juga wakil talqin ya? Ya. Pengurusnya udah wakil talqin yang kebetulan waktu Abah ke Aceh sudah mengesahkan beliau sebagai wakil talqin. Itulah sedikit pembicaraan kita dengan wakil talqin Abah pengusaha Abah yang ke 326. Mudah-mudahan mereka bisa berkolaborasi dengan wakil talqin yang sudah ada di Banda Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.